Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube aku. Perkenalkan, nama saya Lulus Septiarini Aryanda Putri. Di sini aku mau menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada janin dan sistem peredaran darah setelah lahir. Yang pertama yaitu sistem peredaran darah pada janin. Apa sih sistem peredaran darah pada janin? Nah, jadi proses sirkulasi darah janin dimulai dari darah kaya akan oksigen dan nutrisi mengalir dari plasenta ke janin melalui pena umbilikalis yang terdapat pada tali pusat. Jumlah darah yang mengalir melalui tali pusat sekitar 500 ml per menit melalui pena umbilikalis menuju liver melalui ductus venosus. Kemudian darah mengalir ke dalam pena cava inferior, dicampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh dari pena cava inferior masuk ke atrium kanan, kemudian sebagian besar darah akan dialirkan ke atrium kiri melalui foramen opal. Sebagian kecil darah dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan bersama-sama dengan darah yang berasal dari pena cava superior. Darah yang berada di ventrikel kanan masuk ke paru-paru, tetapi karena paru-paru belum berkembang, maka darah yang terdapat pada arteri pulmonalis dialirkan menuju aorta melalui ductus arteriosus botali. Selanjutnya, darah yang ke paru-paru bukan untuk pertukaran gas, tetapi untuk memberi makanan kepada paru-paru yang sedang tumbuh. Darah yang terdapat pada atrium kiri kemudian dialirkan ke ventrikel kiri dan diteruskan ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya, darah yang berada di aorta yang kaya akan karbon dioksida kembali ke plasenta melalui arteri iliaka, kemudian ke arteri umbilikalis untuk mengadakan pertukaran gas selanjutnya. Selanjutnya, sirkulasi darah janin akan berulang kembali menerima nutrisi dan oksigen dari plasenta melalui ductus venosus aranti menuju pena cava inferior yang kaya akan oksigen dan nutrisi. Yang kedua yaitu sistem peredaran darah setelah lahir. Nah, jadi saat lahir tali pusat dijepit dan bayi tidak lagi menerima oksigen dan nutrisi dari ibu. Dengan napas pertama kehidupan, paru-paru mulai mengembang. Saat paru-paru mengembang, alveoli di paru-paru dibersihkan dari cairan. Peningkatan tekanan darah bayi dan penurunan tekanan paru yang disignifikan mengurangi kebutuhan ductus arteriosus untuk mengalirkan darah. Jadi, perubahan ini mendorong penutupan shunt. Perubahan ini meningkatkan tekanan di atrium kiri jantung yang menurunkan tekanan di atrium kanan. Pergeseran tekanan merangsang foramen opal untuk menutup. Penutupan ductus arteriosus dan foramen opal melengkapi transisi sirkulasi janin ke sirkulasi bayi baru lahir. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share teman-teman. Makasih.